Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Scorpio, kamu sudah berkenan ngeklik video ini dan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik, kali ini kita agak reading santai dulu ya. Yuk kita cari tahu kira-kira apa sih yang menjadi penyebab ya seseorang itu tuh bisa sulit move on dari dirimu gitu ya. Magnet apa yang kamu miliki sampai seseorang itu tuh nggak bisa sebegitu gampangnya untuk lepas dari dirimu, oke? Nah, namun sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari ingetin kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Scorpio saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia yang pertama. Apa yang membuat seseorang itu tuh sulit move on dari dirimu? Tentu saja ya. Sebenarnya kamu ini tuh kayaknya auranya kamu tuh bagus banget ya. Jadi kayak ada karisma yang terpancar dari dalam dirinya kamu gitu. Jadi ini tuh bukan hanya kayak berbicara akhirnya ya karena kamu itu tuh cantik, karena kamu itu tuh ganteng, karena kamu itu tuh seksi. Tapi kayak ini tuh sudah berbicara tentang energi gitu loh. Jadi bisa aja wajahnya kamu itu tuh ya pas-pasan gitu ya. Yang enggak kayak ya semodel potongan rupawannya artis-artis Hollywood, Bollywood, Korea, Jepang, Cina dan sebagainya ya. Tapi kok kayaknya ketika dengan kamu itu tuh ada daya magnet, ada daya tarik tersendirinya kamu itu ya kalau Mari lihat. Dan ini tentu saja aura dan karismanya kamu kayak bikin kamunya itu tuh kelihatan seperti orang yang percaya diri gitu ya. Nah, jadi pesona dari orang yang percaya diri itu tuh kok kayaknya nggak bisa ya gampang untuk diindahkan oleh seseorang. Nah, seperti itu. Dan ya berikutnya memang kayak nyaman aja sudah kalau bisa deket sama kamu gitu ya. Kayak ada juga semacam sensasi merasa bangga yang bisa orang rasakan ya jika bisa menjadi kekasihnya kamu ya, menjadi teman dekatnya kamu, atau kemudian menjadi istrinya kamu atau suaminya kamu gitu ya. Jadi kayak ada ikutan rasa bangga. Soalnya ya kayak kepapar aja gitu sama vibrasi energi positif ya, energi tinggi dari dalam dirinya kamu itu tadi gitu loh. Jadi kayak ketika ini kan kalau dilihat kan kamu ini kan eye-catching ya gitu. Kamu ini tuh kan kayaknya kalau misalnya kamu itu tuh jalan ya, kamu sadari ataupun nggak kamu sadari, kamu jalan di antara kerumunan banyaknya orang gitu ya. Tapi nampaknya orang itu akan secara intuitif gitu ya, langsung kayak ngerasain ada di sini tuh yang energinya tinggi dan akhirnya kayak ngelihat kamu gitu loh. Ya, di sana. Jadi kayak banyak mata memandang jadinya. Kalau kamu lewat atau kalau kamu sedang duduk di suatu tempat gitu ya. Nah, jadi ketika ada orang yang di sampingnya kamu atau itu yang sudah menjadi pasangannya kamu, yang menjadi teman dekatnya kamu, jadi kayak ngerasa dapat atensi juga dari banyak orang. Pada orang yang sedang memberikan atensi kepada kamu, tapi kayak seolah-olah ngerasa bahwa atensi kepada dirimu itu tuh juga atensi kepada dirinya dan mendapatkan sensasi pengakuan seperti ini. Wah, ini tuh bikin orang tuh seneng gitu loh. Ya, semoga kamu bisa paham ya apa yang Mari sampaikan di sini ya. Jadi kok kayaknya kepercik gitu ya. Kayak ke apa itu? Kebagian gitu ya. Kebagian si pasangannya kamu itu tuh atau orang dekat sama kamu itu tuh kebagian dari sensasi memiliki aura, karisma, ya pancaran inner beauty, rasa percaya diri yang tinggi itu ya dari dirinya kamu. Nah, di sana. Dan berikutnya nampaknya kalau dalam dunia sosial atau dalam dunia interaksi asmara, Maret kamunya itu tuh sudah cukup tinggi ilmunya ya. Kamu sudah cukup tinggi pemahamannya. Nah, jadi dari bagaimana caranya kamu bersikap kepada pasangannya kamu, ini tuh juga kayak akhirnya pasti bikin seseorang yang sudah sempat deket sama kamu susah untuk ngelepasin kamu, susah untuk move on dari kamu.
Soalnya ada treatment-treatment dari dirimu ya, dari bagaimana caranya kamu memperlakukan pasanganmu itu tuh yang kayaknya bisa membuat mereka merasa bahwa mereka itu tuh spesial oleh kamu, gitu loh. Jadi orang yang sepositif kamu, orang yang semenarik kamu, gitu ya, mau memperlakukan pasangan dengan begitu baik, begitu menyenangkan, begitu asik, begitu membahagiakan, gitu ya. Nah ini kayak bikin orang merasa berarti, orang merasa berharga, gitu loh. Orang merasa dicintai, orang merasa disayangi, orang merasa diperlakukan dengan istimewa. Ya siapa sih yang nggak mau gitu. Karena untuk ngetreatment orang lain di zaman sekarang ini, kalau menurut Maria itu tuh agaknya susah itu bisa ditemukan kalau zaman sekarang. Karena kelihatan orang zaman sekarang itu tuh sudah seperti individualis, sudah seperti sikap egoisnya itu tuh cukup tinggi ya. Nah di sana. Tapi kalau kamu tidak gitu lah. Kalau kamu bisa kayak memastikan jika ada seseorang yang dekat kepada dirimu, itu tuh juga akan mendapatkan dampak positif ya dari kehadiran dirimu kan. Nah, di sana karena kamu seneng ini tuh memperlakukan orang lain itu tuh sebagaimana caranya kamu memperlakukan dirimu sendiri. Gitu loh. Karena kamu ini kan kalau ke dirinya kamu kan nggak ngejahatin dirinya kamu kan. Kamu di situ tuh tahu self care. Kamu tuh tahu self love. Gitu ya. Kamu tahu memperlakukan dirimu dengan baik. Jadi sehingga kamu juga secara otomatis mudah memperlakukan orang lain itu tuh dengan baik, gitu loh. Ya, di sana. Dan ya kemudian kalau melihat kadang-kadang memang ada di situ tuh kayak sensasi misterius dari dirinya kamu kan di sana. Kamu kayak sepertinya welcome, open, hangat gitu ya. Tapi kayak seperti orang jadi kayak ngerasa bahwa masih ada banyak tentang hal dirinya kamu itu tuh yang menjadi sebuah misteri. Misteri yang harus dipecahkan dan ini tuh menjadi sebuah hal yang menarik untuk dilakukan, untuk dilakoni. Nah, kayak gitu. Ya, di sana. Jadi kalau mari lihat secara personality, kamu tuh sudah baik gitu ya, sudah bagus sekali secara personality. Caranya kamu itu tuh memperlakukan orang lain, wah sudah bagus gitu. Nah, jadi kayak mendapat kalau dalam hubungan dengan kamu, orang lain yang menjadi pasangannya kamu itu, mari lihat pasti ini mendapatkan. Jadi bukan hanya dalam hubungan itu tuh kamu dalam upaya mengambil apa yang kamu inginkan, mengambil apa yang kamu butuhkan, tapi kamu juga bisa ya dan mau memberikan sesuatu kepada pasangannya kamu sehingga orang yang menjadi pasangannya kamu itu tuh merasa dia juga mendapatkan banyak hal dari dirimu. Gitu loh. Ya, dan ya memang kalau dalam sebuah hubungan di saat sekarang ini kamu jalani ataupun di masa depan kamu lakoni, mari lihat di situ tuh kayak kamunya tuh udah luwes aja ya kan dalam hubungan itu kan. Jadi kayak ibaratnya pasangannya kamu tuh nggak repot-repot lagi. Bagaimana caranya ngelit, bagaimana caranya tanda petik ngajarin pasangan gitu. Karena ya ngapain kamu diajari? Kamu udah paham, kamu sudah mengerti. Gitu ya. Jadi kalau kamu sudah paham, kamu sudah mengerti, akhirnya hampir-hampir tanda petik ya tidak ada proses yang panjang untuk pasangannya kamu itu tuh mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan gitu. Karena kamu ya sudah ngerti aja, kamu udah tahu aja, oh kalau cowok itu tuh pengennya di kayak giniin misal ya, oh kalau cowok itu tuh nggak seneng kalau dibegituin misal, atau ya sama seperti kayak, oh kalau cewek itu tuh sukanya itu tuh di kayak gimanain, yang nggak sukanya itu tuh di seperti kayak gimanain. Kamu udah tahu gitu ya. Nah jadi semacam kalau dengan kamu itu tuh tidak panjang lagi trial dan errornya gitu ya. Jadi udah yang kayak seperti janji ya, janji hubungan akan lebih mudah, akan lebih mulus gitu ya. Itu tuh ada kalau diharapkan dari dalam dirinya kamu. Nah, seperti itu ya. Dan ya memang servis-servisnya kamu lagi-lagi. Ini maaf ya, mari agak ngomong sedikit ke vulgar ya. Sorry. Nah, apalagi ini tuh kalau dilihat juga dari servisnya kamu dalam hal seksual gitu ya. Dalam hal bercumbu.
Ini tuh Mari bilang, wah kamu udah jitu banget ya. Gitu ya. Jadi kalau ada di situ tuh pasangannya kamu yang sudah sempat aktif secara seksual dengan dirimu, wah ini loh ya, kesan yang dia dapat dari aktivitas seksual itu tuh kayak bisa tuh bikin candu, bikin minta lagi, bikin gak rela untuk kehilangan sensasi itu dari dirimu. Gitu ya kan, ya mungkin kamu hot di ranjang gitu ya, kamu bisa mengimbangi partner seksualnya kamu gitu ya. Nah di sana kamu bisa main, maaf nih bahasa Mari agak lebih vulgar lagi nih, kamu bisa bermain binal di sana gitu ya. Jadi kayak nggak seperti sedang berada di atas ranjang dengan gedebok pisang gitu ya. Ada perlawanan balik dari kamu, ada triggeran ya dari kamu ya. Triggeran dari kamu kayak gimana bikin aktivitas seksual itu tuh bukan hanya, maaf nih, pegang dan ngecerot doang gitu ya. Tapi ada di situ tuh kayak aduh gimana Mari bilangnya ya. ada ada masa sekian menitnya gitu ya yang dialami gitu ya, untuk lebih menambahkan rasa gitu loh dalam aktivitas seksual itu. Jadi balik lagi bahwa bukan hanya pegang cerot, tapi pegang, raba, sentuh, bulum atau apa itu istilah-istilahnya, baru kemudian dapat titik sampai kepada titik klimaks yang apa itu istilahnya, big O ya katanya kalau untuk istilah bagi kepuasan seksualnya perempuan ya, seperti itu. Jadi kok kayaknya dalam sebuah hubungan dengan kamu seperti kayak jalan dengan seseorang yang sudah tanda petik barang jadi. Gitu ya, nggak lagi dibentuk baru terbentuk, enggak, tapi kamu sudah terbentuk nyes gitu ya. Nah di sana jadi kayak takut akan kehilangan servis dari kamu, takut kehilangan akan apa ya, sensasi nikmat menyenangkan dari dirimu. Itu tuh menjadi alasan mengapa orang yang pernah dekat sama kamu, orang yang pernah ada dalam dunia, terutama dunia percintaan dengan dirimu, itu tuh jadinya sulit untuk mempertimbangkan move on atau sulit untuk mengambil langkah move on dari dirimu gitu ya. Oke, baik. Berikut kita ambil satu kartu lagi. Nah, di sini tuh kalau Mari lihat gini. Kamu itu tuh kan orangnya memang juga bisa ya membuat orang itu tuh kayak ngerasa bahwa orang diinginkan oleh kamu. Karena terlepas dari walaupun kamu berjenis kelamin seorang perempuan gitu ya, tapi kayaknya kamu di situ tuh mau juga untuk fighting gitu ya, kamu mau juga untuk berusaha ya mendapatkan pasangannya kamu gitu loh. Nah jadi kayak sensasi dikejar dan mengejar itu tuh imbang dalam hubungan kalian. Jadi bukannya orang akan kerepotan ngejar-ngejar kamu saja gitu ya, tapi ada orang juga bisa mendapatkan sensasi dikejar sama kamu, diusahain sama kamu, diperjuangin sama kamu gitu. Jadi kamu bisa dengan belak-belakan kayak nunjukin kepada seseorang bahwa ya dia cukup berarti bagi kamu. Dan mendapatkan penilaian bahwa diri aku ini tuh berarti. Wah itu kan satu hal yang luar biasa ya dirasakan oleh seseorang gitu loh. Ya di sana. Berarti aku tuh kayak dapat poin tinggi, jadi kayak ada respect di sana gitu ya. Jadi kayak bahwa diperjuangkan oleh dirimu, diusahakan oleh dirimu, itu tuh kok kayak dapat martabat yang lebih tinggi misalnya di sana ya. Nah jadi kayak merasakan hal yang seperti ini, wah ini tuh bisa saja di zaman sekarang orang-orang yang dekat sama kamu itu tuh merasa wah ini tuh agaknya sulit gitu ya, sulit. Nah di sana biasanya aku aja nih yang berusaha, aku ini aja nih yang berjuang dalam sebuah hubungan gitu. Tapi kalau dengan kamu
bukan hanya satu pihak saja yang berjuang, katakanlah bukan hanya pihak dia saja yang berjuang gitu ya. Nah, tapi juga ada pihak dari dirinya kamu yang menunjukkan perjuangan ini gitu loh. Nah, jadi kayak dilihat bahwa ya ini hubungan yang juga berarti di matanya kamu. Dia pun secara sisi kemanusiaannya ya ternyata juga ya berarti bagi kamunya gitu loh. Nah, jadi kayak nggak dianggap hanya seperti sampah-sampah saja ya, nggak dianggap seperti kaleng-kaleng saja gitu ya. Jadi kayak ngerasa istimewa, spesial. Nah, ini kan orang kan suka banget ya. Nah, di sana. Dan berikutnya kok kayaknya dalam sebuah hubungan memang ini tuh bukan hanya kayak bagaimana caranya kamu di dalam hubungan internal dengan dia ya, yang kamu usahakan dengan baik. Tapi juga nampak di situ tuh, jika ada masalah dari luar gitu ya, ini tuh kamu kayaknya mau berperan aktif juga di sana. Misalnya ya, misalnya ini kalau dalam hubungan yang sudah lebih dalam ya, sudah lebih jauh. Katakan dalam masalah finansial misalnya gitu ya. Nah, kalau kebetulan di hubungan kalian ini ada terjadi tantangan finansial. Jadi kok sepertinya kamu akan mengambil peran sebagai partnernya dia gitu ya. Untuk menyelesaikan urusan finansial. Jadi kayak nggak ngerasa sendiri gitu loh. Si pasangannya kamu ini nggak ngerasa sendiri dalam hidupnya dia. Ada kamu yang mau ikut bantu berperan ya. Kayak gimana masalah yang datang dari dalam ataupun dari luar hubungan kalian ini tuh bisa segera terselesaikan. Atau misalnya ketika ada gangguan dari orang lain gitu ya. Gangguan dari orang lain yang menyebabkan bisanya terjadi perpisahan antara kamu dengan dia. Dia lihat di situ tuh kamu kayak seperti bukan orang yang pasrah, ngikut arus aja ya, kalau orang mau pisahkan ya pisahkan gitu ya. Tapi kamu di sini tuh kan turun tangan ya, menghalau ibaratnya gitu. Kamu kayak menghalau orang lain itu tuh menyelinap masuk dan mengganggu relationship-nya kamu dengan pasangannya kamu. Gitu loh. Ya. Jadi kayak mari lihat memang baik itu tuh laki-laki, apalagi itu tuh perempuan ya. Jika memang dipertimbangkan, jika memang dapat melihat bahwa diri aku ini tuh dibutuhkan, diinginkan, diusahakan, itu tuh kayak satu alasan yang besar ya untuk mau menetap dalam sebuah relationship gitu kan. Nah, di sana. Jadi yang kayak mendapatkan banyak alasan untuk bisa bertahan dalam relationship dengan kamu. Nah, inilah yang bikin orang kayaknya ya susah banget lah untuk lepas dari kamu. Lah orang masih banyak kok alasan untuk bersama kan gitu ya. Bahkan lebih banyak sebenarnya alasan untuk mempertahankan hubungan dengan dirimu ketimbang melepaskan hubungan dengan kamu. Jadi sekiranya kalau kamu misalnya dalam mode bosen atau kamu kayak ngerasa bahwa kamu sudah lebih tertarik kepada pria lain ataupun wanita lain sehingga datanglah keinginannya kamu untuk menyelesaikan relationship dengan orang yang sempat dekat sama kamu selama ini gitu ya. Oh, itu tuh akan mendapatkan penolakan ya. Akan ditolak itu sama pasangannya kamu gitu loh. Jadi sekiranya pun kamu kayak udah kekeh nih, waduh gua nggak mau lagi lah sama si fulan itu gitu ya, tak tinggalin aja lah dia. Ya kamu bisa aja cepat untuk terbang bebas melanglang buana gitu ya. Tapi kalau orang akan terseok-seok di situ ya, akan terseok-seok untuk bisa merelakan kamu yang sempat memberikan dampak sensasi baik dalam hidupnya dia gitu ya, untuk dilepaskan, untuk biarkan kamu pergi gitu loh. Wah, nggak gampang. Nah, di sana jadi kayak merilis jejak-jejaknya kamu dalam psikologisnya orang, dalam dunia batinnya seseorang. Itu tuh akan butuh perjuangan oleh seseorang itu. Gitu loh. Ya, karena apalagi ketika kamu melakukan sesuatu itu, nampaknya kamu bisa memberikan kesan yang dalam ya. Gitu loh. Kamu sempat bisa meninggalkan jejak yang dalam riwayat hidupnya seseorang, akan keberadaan dirinya kamu. Gitu. Kalau mari lihat. Ya.
Nah, jadi kayak ndak usah heran lah jika misalnya kamu sudah punya banyak kisah asmara. Katakan misalnya ya, kalau kamu udah pernah punya 5 nih kisah asmara dengan orang yang berbeda gitu ya. Ini tuh mari bisa memastikan setidaknya ya, ini paling sedikit 3 di antara 5 itu tuh aish, boleh-boleh akan butuh waktu sampai setidaknya 1 tahun gitu loh ya, untuk baru benar-benar bisa lepas dari dirimu. Nah, di situ gak usah heran sana ya. Dan apalagi memang untuk beberapa juga kalian sepertinya adalah ini seperti trofi gitu ya. Jadi kayak mendapatkan sensasi kemenangan dan tidak rela untuk melepaskan trofi kemenangan ini. Itulah yang membuat orang butuh upaya ekstra ya untuk lepas dari kamunya. Nah, seperti itu ya. Dapetin kamu bukan mudah ya, juga agaknya ada tantangannya. Jadi sehingga orang akan menghargai upaya usaha dalam menghadapi tantangan. Jadi sehingga untuk lepasin hasil dari kemenangan dalam upaya usaha itu tuh kan tidak gampang-gampang ya. Nah, seperti itu ya. Jadi hanya butuh 2 kartu saja kalau mari lihat cukup menjadi alasan kuat ini ya bagi orang-orang yang sempat hadir dalam hidupnya kamu, sulit move on, sulit letting go, sulit lepasin dirimu gitu ya. Oke lah, baik, mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.